Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengawali pasal 9, dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan ini mengejutkan kita bahwa fakta yang terjadi adalah bukan orang Israel yang pertama sekali mencari tanda itu, tetapi malahan orang-orang yang bukan Israel, yakni dari orang-orang Majus. Ini menggetarkan hati kita bahwa ternyata mereka telah melihat tanda itu. Terang itu menuntun mereka kepada terang yang sejati, yakni Yesus Kristus. Mengapa ini menjadi penting? Karena teks ini sering sekali dikutip atau menjadi bagian dalam liturgi ketika kita dalam perayaan-perayaan Natal. Sebab dikatakan bahwa di ayat yang kelima, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba bayangkan saudaraku, ratusan tahun Yesus belum lahir, tetapi hal ini telah dinubuatkan, dan itu terjadi dan tergenapi. Dan kemudian penggenapan itu menghantarkan kita kepada sebuah perenungan yang besar, bahwasanya memang kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahu serta tongkat si penindas telah dipatahkan oleh Allah. Apa yang membebani hidup saudara? Sebenarnya yang membebani hidup umat manusia bukan persoalan ekonomi. Ekonomi itu adalah bagian dari sistem yang dilakukan oleh manusia untuk merealisasikan sebuah kebahagiaan dalam hidup ini. Tetapi yang membebani umat manusia adalah tentang hal yang menekannya. Lihat, hal ini ternyata telah menjadi sesuatu hal yang tersistem. Kita tertekan karena ada hal yang tidak dapat dipatahkan, dan itulah belenggu dosa tersebut. Dan siapa yang dapat meremukkan itu? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Itu mengapa dia disebut sebagai penasihat yang ajaib. Tentu keajaibanlah ketika kita telah bisa terlepas dari belenggu keberdosaan itu, karena dia sendirilah yang membebaskan kita. Kuk itu telah dilepaskan, gandar yang ada di bahu serta tongkat si penindas telah dipatahkan, dan bahkan dikatakan seperti pada hari kekalahan Midian.
Mari saudaraku merenungkan ini dengan baik, bahwa hal yang terbesar telah diangkat dari pundak kita, dan sekarang kita telah memiliki kekuatan atau kita memiliki energi yang baru setelah kita ditransformasi. Kita sekarang menjadi lebih lincah, kita sekarang menjadi orang yang harus berdampak bagi dunia ini. Dan itulah prinsip-prinsip yang telah diperbaharui. Dari semangat yang patah, bulu yang terkulai, kita kini menjadi orang-orang yang akan memberikan sesuatu hal yang menjadi harapan bagi dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menolong kami dari yang tidak mungkin, dan itu telah terjadi lewat penebusan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terpuji Engkau Bapa. Kami memuliakan-Mu. Kami dulunya adalah bangsa yang gelap, hidup dalam kegelapan itu, tetapi kami telah melihat terang itu bercahaya, dan kami hidup di dalam terang itu, dan kami akhirnya memperoleh kehidupan yang kekal. Terpuji Engkau. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.